Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Kartika dengan NIM 0525068117, jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktek kuliah tugas 2 mata kuliah database, pembuatan basis data rumah sakit menggunakan MySQL di XAMPP berdasarkan IRD yang terdiri dari tabel dokter, tabel pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Tujuan dari praktek ini adalah memahami bagaimana merancang dan mengimplementasikan relasi antar entitas ke dalam bentuk tabel nyata di MySQL. Dengan latihan ini, kita bisa melihat bagaimana data antar entitas saling berhubungan. Misalnya, satu pasien bisa ditangani oleh banyak dokter. Seorang dokter bisa menangani banyak pasien. Saya akan membuat database rumah sakit dengan nama rumah sakit ya. Kita buka aplikasi XAMPP Control Panel yang sudah terinstall ya. Sini. Kemudian ada Apache, ada MySQL ya. Nah, kemudian kita ketik admin di MySQL. Kita buat database-nya. Rumah sakit ya. Seperti ini. Kita ketik tabel dokter ya. Sebelumnya saya sudah membuat sintaknya terlebih dahulu. Tabel dokter ya, kita ketik dokter. Ketik SQL, kemudian di sini ya. Kemudian klik go. Muncul tabel dokter. Kemudian tambah lagi tabel berikutnya, yaitu tabel pasien. Ketik pasien dengan sintak seperti ini ya, SQL perintahnya. Muncul tabel pasien. Kemudian tabel administrator. Create. Kemudian SQL-nya. Muncul tabel administrator. Kemudian pasien dokter. Klik. Masukkan perintahnya. Dengan primary key-nya adalah ID dokter dan progen key-nya adalah pasien. Progen key yang kedua yaitu dokter. Kemudian tabel daftar. Klik MySQL. Muncul tabel daftar. Kemudian daftar admin.
klik. Kita ketik di contoh ya, kita masukkan di tabel dokter, kemudian klik SQL, kemudian masukkan sintaknya. Nah, seperti ini ya. Muncul Dokter Andi, penyakit dalam, dengan nomor HP sekian, dalam merpati nomor 5 alamatnya. Kemudian contoh berikutnya, insert into di tabel pasien. Kita masukin, kemudian klik go. Nah, muncul ya, contohnya Siti Aminah dengan jenis kelamin perempuan, lahirnya 15 April 1990, alamatnya Jalan Anggrek nomor 3. Kemudian kita masukkan contoh administrator ya. Muncul Rudi Hartono, Rudi admin 123. Kemudian pasien dokter ya. Di tabel pasien dokter kita masukkan sintaknya. Nah, kemudian ini muncul ID pasien, ID dokter, satu ya. Kemudian tanggal kunjungan 11 November 2025, keluhannya adalah demam tinggi. Kemudian masuk ke tabel daftar. Ke tabel daftar, kita masukkan. Nah, ada ID pasien, tanggal daftar, kemudian status ya. Contohnya 1, kemudian tanggalnya, statusnya menunggu. Dan yang terakhir adalah dokter admin. Ya, dokter admin di sini. Kita masukkan perintahnya. Ketik go. Nah, ID dokter, ID admin, tanggal update ya. Ada 1, tanggal update-nya 11 November 2025. Oke, seperti itu. Kita klik database rumah sakit. Kemudian di sini ada pojok muncul IRD-nya seperti ini ya. Pojok kanan atas entitas IRD ya. Nah, muncul entitas entity relationship diagram. Di sini ada tabel pasien yang terdiri dari ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Ini ya. Fungsinya menjadi pusat referensi untuk tabel lain seperti pendaftaran dan kunjungan pasien ke dokter. Nah, ke sini dia hubungannya. Jadi pasien diperiksa oleh dokter. Jadi dokter boleh menangani beberapa pasien. Kemudian tabel kedua ada tabel daftar. Tabel ini mencatat aktivitas pendaftaran pasien setiap kali akan berobat. Atributnya yaitu ada ID daftar, ID pasien, tanggal daftar ya, sama status. Statusnya misalkan menunggu, diperiksa, atau selesai. Fungsi utamanya yaitu mewakili antrian layanan pasien. Dokter bisa melihat bagaimana sistem mengatur alur pemeriksaan pasien. Relasinya yaitu satu pasien bisa mempunyai banyak riwayat pendaftaran. Ya, jadi ke sini nih hubungannya. Kemudian yang ketiga, tabel dokter.
Tabel ini menyimpan profil setiap dokter. Atributnya terdiri dari ID dokter, nama dokter, spesialisasi, nomor telepon, sama alamat. Fungsinya sebagai sumber data dokter yang akan dipilih ketika pasien diperiksa. Kemudian yang keempat, tabel pasien dokter. Ini ya, yang tadi dari ID pasien, ID dokter, tanggal kunjungan ya. Misalkan kapan pasien bertemu dokter gitu, atau keluhannya, ada keluhan yang disampaikan pasien. Tabel ini tidak mempunyai ID sendiri karena menggunakan kombinasi ID pasien dan ID dokter. Tanggal kunjungan sebagai penciri ya, unik tanggal kunjungannya. Sini menjadi catatan riwayat medis sederhana. Relasinya, banyak kunjungan dapat dilakukan oleh satu pasien. Ya, di sini. Satu dokter bisa melayani banyak pasien. Kemudian yang kelima, tabel administrator. Tabel ini mencatat siapa saja yang menjadi pengelola sistem. Atributnya ada ID admin, nama admin, username, sama password. Fungsinya mengontrol akses sistem dan memastikan hanya pengguna tertentu yang boleh mengelola data sensitif. Kemudian yang keenam, tabel dokter admin ya di sini. Tabel ini dipakai untuk mencatat perubahan data dokter oleh admin. Atributnya ada ID dokter, ada ID admin, tanggal update. Fungsinya sebagai audit trail, yaitu catatan siapa yang mengubah data dokter dan kapan. Nah, kemudian relasinya menghubungkan tabel admin dan dokter. Jadi administrator ke dokter admin, kemudian dokter admin ke tabel dokter. Penjelasan relasi antar tabel yaitu pasien ya, daftar. Pesan ke daftar itu one to many. Satu pasien bisa mendaftar berobat berkali-kali. Kemudian pasien ke pasien dokter one to many. Artinya satu pasien bisa diperiksa oleh beberapa dokter pada tanggal yang berbeda. Kemudian dokter ke pasien dokter. Ini ke sini. Satu dokter melayani banyak pasien. Kemudian dokter ke dokter admin. Many to many. Secara konseptual ya, banyak kemudian banyak admin bisa memperbarui banyak data dokter. Jadi ini alur sistem secara menyeluruh, yaitu pasien masuk ke database melalui tabel pasien. Kemudian ketika pasien datang berobat, sistem mencatat pendaftaran ke tabel pasien. Ketika pasien datang berobat, sistem mencatat pendaftaran ke tabel daftar. Kemudian setelah itu pasien diproses dan bertemu dokter. Ya, bertemu dokter. Catatan masuk ke pasien dokter. Kemudian admin memiliki kendali mengubah data dokter dan setiap perubahan dicatat di dokter admin. Dengan struktur ini, alur pelayanan rumah sakit dapat dilacak dengan jelas dan data tetap konsisten. Tugas praktek kuliah tugas 2 basis data sudah saya laksanakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.